Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Tarisa dengan NIM 210110, kelas RA6 Prodi Manajemen. Di sini saya akan membuat video tentang rangkuman materi dari mata kuliah Manajemen Operasional. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu strategi sumber daya manusia untuk keunggulan kompetitif. Strategi manajemen sumber daya manusia seperti yang diuraikan oleh Zainal 2015 merujuk pada keterkaitan antara pengelolaan sumber daya manusia dengan tujuan dan strategi organisasi yang tujuannya untuk memperbaiki kinerja, mengembangkan budaya organisasi untuk mendorong kreativitas, inovasi, dan fleksibilitas. Dengan kata lain, ini melibatkan perencanaan distribusi sumber daya manusia dan langkah-langkah untuk meningkatkan kemampuan organisasi guna mencapai tujuan. Kemudian selanjutnya yaitu pentingnya strategi manajemen SDM untuk keunggulan kompetitif itu ada 3. Yang pertama ada strategi inovasi, yang kedua ada strategi peningkatan mutu, dan yang terakhir ada strategi pengurangan biaya. Kemudian materi selanjutnya yaitu ada perencanaan tenaga kerja adalah menentukan jumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan oleh sebuah organisasi untuk masa depan perusahaan. Ini melibatkan kegiatan meramalkan kebutuhan tenaga kerja termasuk penyediaan yang baru dan organisasi sumber daya manusia yang ada. Materi selanjutnya yaitu ada desain pekerjaan, adalah proses menentukan spesifikasi tugas-tugas yang terkandung dalam pekerjaan untuk seorang individu atau kelompok. Tujuan dari desain pekerjaan adalah untuk menciptakan struktur tugas yang jelas, memastikan tugas-tugas yang relevan dan bermakna, serta mengatur tugas-tugas tersebut agar dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Kemudian materi selanjutnya ada ergonomik dan lingkungan kerja, adalah studi tentang interaksi antara manusia dan lingkungan kerja mereka. Tujuan dari ergonomik adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan efisien sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas karyawan. Kemudian kita masuk ke analisis metode. Analisis metode adalah proses untuk mempelajari dan mengevaluasi metode atau prosedur yang digunakan dalam suatu aktivitas atau pekerjaan. Tujuan dari analisis metode adalah untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas hasil kerja. Kemudian yang selanjutnya ada tempat kerja visual. Tempat kerja visual mengacu pada lingkungan kerja yang dirancang untuk memaksimalkan penggunaan visual dan memastikan kenyamanan serta efisiensi bagi para pekerja. Kemudian kita masuk ke standar tenaga kerja. Standar tenaga kerja merujuk pada pedoman atau aturan yang ditetapkan untuk mengatur kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tenaga kerja dalam suatu bidang atau sektor tertentu. Selanjutnya ada etika. Etika merujuk pada prinsip-prinsip moral dan perilaku yang mengatur tindakan dan interaksi manusia serta bagaimana kita seharusnya bertindak dalam berbagai situasi. Dalam konteks lingkungan kerja, etika sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang profesional, adil, dan bermoral. Kemudian kita masuk ke materi kedua, yaitu ada manajemen rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan merupakan aktivitas yang melibatkan pengelolaan aktivitas yang terkait dengan arus barang dan jasa dari pemasok hingga pelanggan akhir dengan tujuan untuk mencapai keunggulan kompetitif, memaksimalkan nilai, meningkatkan efisiensi, dan memenuhi kebutuhan pelanggan secara efektif. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu ada strategi 6 sumber, yaitu yang pertama ada banyaknya pemasok, yang kedua sedikitnya pemasok, yang ketiga integrasi vertikal, yang keempat ventura bersama, yang kelima jaringan keiretsu, dan yang terakhir ada perusahaan virtual. Kemudian kita masuk ke materi resiko rantai pasokan, yaitu yang pertama ada resiko internal termasuk resiko dalam proses dan kegiatan pengendalian. Yang kedua ada resiko eksternal termasuk subkategori permintaan dan resiko penawaran. Dan yang terakhir ada rasio eksternal lainnya termasuk resiko lingkungan, subkategori yang berdampak. Kemudian selanjutnya yaitu ada pengelolaan rantai pasokan terintegrasi, adalah pendekatan holistik dalam mengelola seluruh aliran produk, informasi, dan keuangan yang terkait dengan pengadaan bahan baku, produksi, barang, dan pengiriman produk kepada konsumen. Kemudian materi selanjutnya yaitu ada manajemen logistik, adalah ilmu pengetahuan dan atau seni serta proses mengenai perencanaan dan penentuan kebutuhan pengadaan, penyimpanan, penyaluran, dan pemeliharaan serta penghapusan material atau alat-alat.
Kemudian selanjutnya yaitu ada manajemen distribusi. Manajemen distribusi adalah proses yang digunakan oleh organisasi bisnis untuk mengawasi pergerakan barang dan pemasok, produsen, grosir, dan distributor ke pelanggan akhir, mulai dari pembelian bahan baku dari pemasok hingga penyediaan produk akhir kepada pelanggan. Ada banyak proses dan aktivitas yang terkait dengan manajemen distribusi. Kemudian selanjutnya yaitu ada etika manajemen rantai pasokan, mempertimbangkan 3 aspek etika, yaitu yang pertama ada etika personal, etika dalam rantai pasokan, yang terakhir yaitu perilaku etis terhadap lingkungan ketika rantai pasokan meningkat ke tahap internasional. Masing-masing dalam hal ini menjadi lebih signifikan. Untuk mengukur kinerja rantai pasokan itu ada 2. Yang pertama ada Key Performance Indicator atau KPI, dan yang kedua ada penggunaan balance sheet score. Kemudian kita masuk ke tema yang ketiga yaitu manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah suatu pendekatan strategis yang digunakan oleh perusahaan untuk mengontrol, mengawasi, dan mengoptimalkan semua aspek yang terkait dengan stok atau persediaan produk, bahan baku, dan komponen yang digunakan dalam operasi bisnis. Fungsi manajemen persediaan itu yang pertama mengantisipasi stok yang kurang, menyediakan stok cadangan, menjaga kelancaran penjualan, merapihkan sistem pengelolaan inventaris, menjaga kualitas produk, dan mengurangi resiko kesalahan pembukuan. Juga nih faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen persediaan, yaitu yang pertama ada ketersediaan dana, waktu tunggu pengiriman, frekuensi penggunaan produk, daya tahan produk, force majeure, kemudian jumlah permintaan dan ketersediaan. Kemudian selanjutnya yaitu ada metode manajemen persediaan, yaitu yang pertama ada just in time atau JIT, yang kedua ada economy order of quantity atau EOQ, dan yang ketiga ada reorder point, dan yang terakhir ada safety stock. Kemudian yang selanjutnya ada sistem ABC. Sistem ABC adalah teknik manajemen persediaan dengan membagi persediaan ke dalam 3 golongan sesuai dengan tingkat penurunan kepentingan yang didasarkan pada nilai rupiah pada investasi masing-masing golongan persediaan. Kemudian kita masuk ke materi yang keempat yaitu perencanaan agregat dan SOP. Perencanaan agregat adalah strategi yang digunakan untuk menyesuaikan kapasitas produksi dan sumber daya dengan permintaan dengan tujuan untuk meminimalkan biaya. Sedangkan SOP adalah proses yang berkelanjutan untuk merevisi dan mengkoordinasikan rencana bisnis strategi di berbagai departemen. Kemudian selanjutnya ada perencanaan agregat dan operasi, itu ada 5. Yang pertama ada perencanaan penjualan atau sales marketing, yang kedua ada perencanaan persediaan atau inventory planning, yang ketiga ada perencanaan distribusi atau distribution planning, yang keempat ada koordinasi tim dan komunikasi antar fungsi, dan yang terakhir ada pemantauan dan penyesuaian atau monitoring and adjustment. Kemudian selanjutnya adapun sifat perencanaan agregat adalah mengkombinasikan sumber daya yang sesuai ke dalam jangka waktu keseluruhan dengan prediksi permintaan, kapasitas fasilitas, tingkat persediaan, ukuran tenaga kerja, dan input yang saling berhubungan. Perencanaan harus memilih tingkat output untuk sebuah fasilitas selama 3 hingga 18 bulan yang akan datang. Ada juga strategi perencanaan agregat, yaitu yang pertama ada pilihan kapasitas atau capacity option, yang kedua ada pilihan permintaan atau demand option, dan yang terakhir ada pilihan campuran. Kemudian materi selanjutnya yaitu ada metode perencanaan agregat, ada 3, yaitu yang pertama ada metode tabel dan grafik, yang kedua ada metode matematis, dan yang terakhir ada metode transportasi atau transport shipment problem. Kemudian selanjutnya ada perencanaan agregat dalam bidang jasa. Perencanaan agregat dalam bidang jasa lebih menekankan pada peran manajemen, permintaan, dan tenaga kerja. Pengendalian biaya tenaga kerja dalam perusahaan jasa menjadi sangat penting. Berikut ada beberapa upaya pengendalian yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama melakukan penjadwalan jam kerja yang ketat untuk memastikan respon cepat terhadap permintaan pelanggan. Yang kedua yaitu merekrut atau memberhentikan tenaga kerja yang siap dipanggil untuk memenuhi permintaan yang tidak terduga. Yang ketiga ada fleksibilitas, keterampilan pekerja individu yang memungkinkan alokasi ulang tenaga kerja yang tersedia. Dan yang terakhir yaitu fleksibilitas tingkat output atau jam kerja karyawan untuk memenuhi permintaan yang meningkat.
Kemudian selanjutnya yaitu ada manajemen pendapatan. Manajemen pendapatan adalah suatu strategi bisnis yang dirancang untuk meningkatkan pendapatan atau keuntungan suatu perusahaan dengan mengelola harga, ketersediaan, dan distribusi produk atau layanan. Manajemen pendapatan juga terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama ada segmentasi pasar, yang kedua ada pengaturan harga dinamis, yang ketiga ada optimasi ketersediaan, yang keempat ada analisis permintaan, yang kelima yaitu pemasaran dan penjualan taktik, yang keenam ada penggunaan teknologi, dan yang terakhir ada pelatihan dan pengembangan karyawan. Kemudian kita masuk ke materi yang kelima, yaitu perencanaan kebutuhan material atau MRP dan ERP. MRP didasarkan pada permintaan dependen. Permintaan dependen adalah permintaan yang disebabkan oleh permintaan terhadap item level yang lebih tinggi. Misalnya permintaan akan mesin otomotif, roda merupakan permintaan dependen yang tergantung pada permintaan otomobil. Kemudian materi selanjutnya yaitu ada persyaratan model persediaan dependen, yaitu yang pertama ada jadwal produksi induk, yang kedua ada spesifikasi atau daftar kebutuhan bahan, yang ketiga ada persediaan, yang keempat ada pesanan pembelian yang belum dipenuhi, dan yang terakhir ada waktu tunggu. Kemudian selanjutnya kita masuk ke struktur MRP. Itu ada 3. Yang pertama yaitu mengambil inventaris bahan dan komponen yang tersedia. Proses ini melibatkan penggunaan data inventaris untuk mengidentifikasi bahan dan komponen yang tersedia. Yang kedua yaitu mengidentifikasi bahan dan komponen tambahan yang dibutuhkan. Setelah mengambil inventaris, sistem MRP memerlukan mengidentifikasi bahan dan komponen tambahan yang dibutuhkan untuk memproduksi, dan yang terakhir yaitu menjadwalkan produksi atau pembelian bahan dan komponen tersebut. Tahap ini melibatkan penjadwalan produksi atau pembelian bahan dan komponen sesuai dengan kebutuhan produksi. Kemudian selanjutnya yaitu ada manajemen MRP. Material Requirement Planning atau MRP adalah sistem perencanaan dan pengendalian yang digunakan untuk menghitung bahan dan komponen yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu produk. Sistem ini terdiri dari 3 tahap utama, yaitu mengambil inventaris bahan dan komponen yang tersedia, mengidentifikasi bahan dan komponen tambahan yang dibutuhkan, dan menjadwalkan produksi atau pembelian bahan dan komponen tersebut. Ada juga nih teknik pengukuran LOT. Teknik pengukuran LOT atau sizing system MRP merupakan cara terbaik untuk menentukan jadwal produksi dan kebutuhan bersih. Namun ketika permintaan bersih muncul, keputusan harus dibuat mengenai berapa banyak yang harus dipesan. Kemudian materi selanjutnya yaitu ada MRP dalam industri jasa. Perusahaan dapat mengetahui banyaknya bahan baku atau bahan pokok yang diperlukan untuk membuat suatu produk di masa yang akan datang, dan dapat meningkatkan atau mengurangi persediaan bahan baku yang diperlukan agar jumlah persediaan pada batas yang terkendali, tidak kekurangan maupun kelebihan. Kemudian materi yang terakhir dalam materi yang kelima itu yaitu ada perencanaan sumber daya perusahaan. Perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP dalam bahasa Inggris merupakan sistem informasi yang dirancang untuk perusahaan manufaktur atau jasa. Tujuannya adalah untuk menyatukan dan otomatisasi proses bisnis terkait operasi, produksi, dan distribusi dalam perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang keenam, yaitu penentuan jadwal jangka pendek. Penentuan jadwal jangka pendek adalah penerjemahan keputusan kapasitas, perencanaan agregat, serta jadwal untuk ke dalam urutan pekerjaan dan pekerjaan tertentu atas karyawan, material, dan permesinan untuk memenuhi permintaan karyawan dan peralatan tertentu dalam basis harian atau jam. Ini keutamaan penentuan jadwal jangka pendek, yaitu yang pertama ada meningkatkan efisiensi, yang kedua ada meningkatkan kepuasan pelanggan, yang terakhir ada meningkatkan akuntabilitas. Kemudian selanjutnya ada juga permasalahan penentuan jadwal jangka pendek, yaitu yang pertama ada keterbatasan kapasitas sarana dan prasarana perusahaan, yang kedua kurang sesuainya permintaan dari konsumen dengan kebutuhan, yang ketiga yaitu keterbatasan persediaan bahan baku, yang keempat yaitu penetapan ketentuan teknis dalam pembuatan barang yang belum maksimal, dan yang terakhir yaitu order yang mengganggu jadwal order-order lain serta kenaikan biaya produksi atau biaya tenaga kerja.
Juga permasalahan penentuan jadwal jangka pendek, yaitu yang pertama ada perubahan prioritas. Seringkali perubahan kebutuhan atau prioritas yang mendadak dapat mengganggu jadwal yang telah ditentukan sehingga menyulitkan pengelolaan proyek. Yang kedua ada keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, atau biaya dapat mempengaruhi kemampuan untuk menyelesaikan tugas sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir yaitu ada tanggungan tugas berlebihan. Ketika seseorang memiliki terlalu banyak tugas dalam jangka waktu yang sama, jadwal dapat terganggu dan kualitas pekerjaan bisa menurun. Kemudian selanjutnya ada pun metode penentuan jadwal. Di sini ada metode penugasan. Jadi metode penugasan merupakan proses perlimpahan tugas atau pekerjaan pada sumber daya. Metode penugasan ini bertujuan untuk meminimalkan biaya total atau waktu yang diperlukan untuk melaksanakan tugas yang ada. Kemudian materi yang terakhir yaitu ada penentuan jadwal industri jasa. Itu ada 3. Yang pertama industri hotel. Dalam industri perhotelan, penentuan jadwal yang baik untuk layanan dan pembersihan kamar dan pelayanan makanan membantu memastikan tamu mendapat layanan yang baik. Kemudian yang kedua ada industri manufaktur. Penentuan jadwal yang efisien dalam industri manufaktur mengoptimalkan rantai pasok dan memastikan produk dikirim tepat waktu ke pelanggan. Kemudian yang terakhir yaitu ada industri penerbangan. Penentuan jadwal yang akurat dalam industri penerbangan membantu mengkoordinasikan kedatangan dan keberangkatan pesawat dengan lancar untuk kenyamanan penumpang. Kemudian akhirnya kita masuk ke materi terakhir atau materi yang ketujuh tentang just in time, sistem produksi Toyota atau TPS, dan operasi ramping. Apa sih itu JIT? JIT adalah sistem pengelolaan produksi yang berfokus pada tujuan menghasilkan produk atau layanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan tanpa menyimpan stok berlebihan. Adapun manfaat dari just in time itu yang pertama dapat mengurangi ruangan gudang untuk penyimpanan barang. Yang kedua mengurangi waktu setup dan penundaan jadwal produksi. Yang ketiga yaitu mengurangi pemborosan barang rusak dan cacat dengan mendeteksi kesalahan pada sumbernya. Yang keempat yaitu penggunaan mesin dan fasilitas secara baik. Yang kelima yaitu menciptakan hubungan yang baik dengan pemasok. Yang keenam yaitu ada layout pabrik yang lebih baik. Dan yang ketujuh ada pengendalian kualitas dalam proses. Kemudian selanjutnya apa sih pengertian dari sistem produksi Toyota atau TPS? Jadi Toyota Production System atau yang biasa dikenal sebagai sebutan TPS adalah pendekatan unik dari Toyota dalam berproduksi. Hal ini merupakan dasar dari berbagai gerakan atau line production yang telah mendominasi tren dalam memproduksi. Sejalan dengan Six Sigma selama kurang lebih 10 tahun belakangan ini, TPS adalah contoh yang paling sistematis dan yang telah berkembang sedemikian jauh dari apa yang dapat diraih oleh prinsip-prinsip Toyota Way. Metode Toyota Production System atau TPS merupakan metode yang telah banyak diterapkan oleh perusahaan otomotif di dunia. Metode TPS ini mempunyai tujuan utama untuk mengurangi pemborosan yang terjadi pada proses produksi. Selanjutnya ada pun proses implementasi TPS. Yang pertama yaitu peningkatan efisiensi, yang kedua sikap berkelanjutan, yang terakhir yaitu perhatikan terhadap kualitas. Selanjutnya apa sih operasi ramping itu? Jadi produksi yang ramping dapat dibayangkan sebagai hasil akhir dari suatu fungsi MO yang dijalankan dengan baik. JIT dan TPS cenderung memiliki fokus internal, sementara produksi ramping memulai secara eksternal dengan fokus kepada pelanggan. Operasi ramping berarti mengenali nilai pelanggan dengan menganalisis semua aktivitas yang diperlakukan prosesnya berdasarkan cara pandang pelanggan. Kemudian kita masuk ke materi yang terakhir yaitu perbedaan JIT, TPS, dan operasi ramping. Yaitu yang pertama, JIT menekankan pada penyelesaian masalah, sedangkan TPS menekankan pada pembelajaran pegawai dan peningkatan lingkungan lini perakitan, dan operasi ramping menekankan pemahaman mengenai pelanggan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.